Yang sekarang tren terakhir terjadi kan penyebaran yang dikatakan varian D ini kan sudah ke klaster ke keluarga. Ketika satu keluarga kena dan dia kebetulan fisiknya kuat, dia akan jadi OTG. Ketika dia pulang ke rumahnya, ada 10 anggota keluarga dan ada yang punya komorbid, itulah yang akan terpapar. Itulah akan jadi korban. Yeah. Makanya kita harus betul-betul mawas diri dan menjaga diri dan merasakan, oh ini salah satu gejala COVID. Jadi yang pertama harus pikirkan gimana melindungi keluarga yang lain itu. Baik. Di mana-mana sekarang yang muncul itu klaster keluarga. Bahkan sekarang klaster upacara adat pun semakin banyak. Ada kawan saya merayakan ulang tahun dengan keluarga besarnya, sambil ketawa-ketawa, 15 orang langsung kena. Kena positif itu. Baik. Nah, kalau semua misalnya kondisinya bagus, imunnya bagus, kan mungkin bisa menghadapi dengan sehat. Tapi ketika usia sudah lanjut, ada komorbid, sangat mengerikan itu. Yeah. Ketika mulai demam, mulai batuk, ketika kemudian tidak merasakan makanan, tidak merasakan bau. Bayangkan seorang yang positif harus makan. Tapi gimana caranya makan? Karena sudah tidak merasakan apa-apa dan memuntah. Kalau tidak makan, maka kondisi tubuh akan tambah buruk. Baik. Kalau makan, memuntah. Itu situasi yang sangat mengerikan. Dan bagi mereka yang sudah divaksinasi pun bukan berarti kebal terhadap virus ini, Pak Budi. Saya vaksinasi 2 kali. Yeah. Saya terpapar juga. Istri saya vaksinasi 2 kali, terpapar juga. Itu mungkin karena saya faktor umur dan punya komorbid, tapi kalau saya lihat dari penjelasan teman-teman tenaga kesehatan, yang harus dihindari itu adalah viral load. Viral load itu maksudnya terlalu banyaknya virus masuk. Jadi, maksudnya jangan sering-sering lepas masker ketika ada di luar, ketika berkomunikasi dengan orang. Dan itu pun upaya yang dilakukan oleh Polres Klungkung ketika mengetahui ada masyarakat yang belum divaksinasi, Ibu. Iya. Iya. Langsung diarahkan untuk melakukan vaksinasi hari itu juga. Hari itu juga langsung diarahkan vaksinasi. Kemudian ini juga tujuannya seperti apa, Ibu, yang ingin dicapai oleh Polres Klungkung? tujuannya yaitu mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Salah satunya juga yang disampaikan Pak Budi bahwa dengan semua divaksinasi berarti herd immunity itu terbentuk. Gitu. Jadi kami juga di samping vaksin di tempat, kami juga menyasar masyarakat penyandang disabilitas, door to door kami langsung lakukan. Jadi dari Polres Klungkung ini pun melakukan jemput bola kepada saudara-saudara kita yang difabel. Iya. Itu yang kami lakukan karena dari vaksinator kami di Polres Klungkung itu ada 2 tim. Jadi satu tim bisa menyasar yang door to door untuk masyarakat yang difabel. Satu tim bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan vaksin yang ada di wilayah Kabupaten Klungkung. Oke. Berbicara tentang vaksinasi ini, Ibu memiliki data bagaimana wilayah hukum Polres Klungkung ini sendiri pelaksanaan dosis yang pertama atau dosis yang kedua kah, Ibu? Untuk data kami per 10 Agustus kemarin untuk sasaran penduduk yang divaksin itu 162.576. Jadi dosis pertama itu 88%, 88,82%, yaitu 144.398. Jadi dosis kedua itu 39,44%, jadi 64.121. Sedangkan dosis ketiga ini yang lebih cenderung ke nakes itu 11,60%, jadi 243 orang. Dan itu, hari ini pun sampai saat ini pun untuk vaksinasi terus digenjot di wilayah Klungkung. Tidak mengenal lelah dan tidak berhenti. Itu yang terus dilakukan selain edukasi. Nah, itu yang menarik di sini adalah apa yang dilakukan pada saat pos-pos penyekatan ini sendiri, penegakan hukum dihindari seperti itu. Nah, seperti apa ini nantinya kepada masyarakat yang agak lalai terhadap ketika beraktivitas di jalanan? Kami tidak melakukan penegakan hukum, kami hanya mengedukasi, menghimbau kepada masyarakat dengan melakukan pencegahan-pencegahan kepada mereka.
kami sampaikan bahwa sesuai dengan PPKM kami yang di wilayah Kabupaten Klungkung adalah level 4, jadi ketentuan-ketentuan yang ada itu harus dipatuhi oleh masyarakat. Jadi mereka kita sampaikan kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan di level 4 kita balikkan, atau memang kalau tidak penting lebih baik di rumah. Itu yang kami ini sampaikan. Iya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang itu yang kami lakukan. Jadi dengan tetap memberikan pemahaman ya, dan tidak berhenti dan tidak lelah kita menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham bahwa bahaya COVID itu bisa dimanapun, kapanpun, dan siapapun bisa kena COVID tersebut. Baik, Ibu Ami, ini kita mengetahui situasi yang sangat dilema saat ini. Pendekatan seperti apa yang dilakukan dari Polres Klungkung ini sendiri terhadap masyarakat, Ibu? Pendekatan ya, satu sisi kita tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak hanya kita memberikan masker, edukasi, menghimbau, kami juga langsung menyasar ke masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, baik bantuan dari Kapolri ataupun rekanan atau dari kita sendiri. Di samping langsung memberikan bansos itu, tapi kita langsung menyisipkan himbauan-himbauan menyampaikan bahwa bahaya COVID itu menular dengan siapapun dimanapun, itu kami sampaikan sehingga mereka mengingatkan, oh berarti kita ada diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya kami sebagai anggota Polri dan Satgas COVID pun tidak henti-hentinya juga menyampaikan begitu. Bisa dikatakan pendekatannya secara humanis kepada masyarakat untuk memberikan edukasi juga kepada mereka. Betul. Baik. Itu yang kita lakukan. Baik, Ibu Ami, Pak Budi, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung masih menjadi topik kita di sore hari ini. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung masih menjadi topik kita. Masih bersama Wakapolres Klungkung, ada Ibu Luh Ketut Ami Ramayati Prakasa, dan juga seorang praktisi hukum yang kita hadirkan pada sore hari ini, ada Bapak Nyoman Budi Adnyana tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain kami buka kembali di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Ibu Ami, selaku Wakapolres Klungkung ini sendiri, dalam situasi pandemi saat ini sendiri, patroli tetap dilakukan, Ibu? Tetap dilakukan. Ini seperti apa patroli yang diberikan untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Klungkung ini sendiri untuk beraktivitas, Bu? Patroli yang kami lakukan adalah patroli bersama dengan Satpol PP terkait dengan Satgas COVID ini, terkait dengan COVID, yang kami lakukan menyasar kepada masyarakat baik di tempat keramaian maupun di pelabuhan. Nah, itu yang kami lakukan. Terus kami bersinergi dengan Satgas COVID dari TNI, Polri, dan Pemda sendiri melaksanakan patroli berkeliling. Tetap kita mengingatkan dengan public address yang kami sampaikan dengan menyampaikan bahwa tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian tetap dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan mobilitas. Kemudian di malam hari itu diingatkan kembali untuk pada masyarakat yang masih ada di luar, baik kalau di Klungkung itu ada Pasar Senggol, kita arahkan untuk mengikuti aturan, karena aturan sesuai dengan level 4 itu pukul 20.00 harus sudah ini. Itu yang kami lakukan. Jadi terus bersinergi dan tidak berhenti dan tidak lelah kita menyampaikan kepada masyarakat, baik dari pagi, siang, sampai malam pun kita tetap tidak ada lelahnya tidak ada berhenti-hentinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam situasi pandemi ini sendiri. Dan yang pastinya ini
yang menarik juga dari Polres Klungkung pun sudah melakukan vaksinasi jemput bola terhadap masyarakat umum, kemudian kaum disabilitas dan juga anak-anak, Ibu, yang saat ini sudah dilakukan anak yang berusia 12 sampai 17 ini sendiri, Ibu. Iya, itu yang juga kami lakukan, termasuk juga kami jemput bola terkait masyarakat yang mungkin mencari SIM. Nah, itu juga pernah kami lakukan. Ketika mereka kami cek belum divaksin, kami langsung vaksin di tempat pelayanan SIM. Wah, nih Pak Budi, ini Polres Klungkung memberikan pelayanan yang sangat luar biasa kepada masyarakatnya. Komentar Bapak seperti apa nih Pak untuk? Jadi kalau kita lihat dulu secara nasional, ini kan dalam konteks pandemi COVID ini, kita lihat gimana keterlibatan instansi kepolisian dan TNI untuk bersama-sama bersinergi, gimana ikut dalam proses pengendalian penularan COVID ini, karena ada tren yang selalu meningkat gitu loh. Nah, jadi kalau tadi Ibu sampaikan bahwa orang cari SIM, kalau dicek nih belum vaksin ya divaksin gitu loh. Itu kan sangat menarik, karena sekarang pun walaupun pemerintah mengatakan surat keterangan vaksin bukan menjadi salah satu syarat untuk sesuatu yang resmi, buktinya sekarang untuk kita terbang naik pesawat, sekarang itu boleh tidak PCR, tapi harus sudah vaksin 2 kali, bisa dengan antigen. Baik. Dan ini juga yang menjadi perhatian kita ketika dari daratan menuju ke kepulauan Nusa Penida, itu juga harus ada aturannya, Ibu. Iya. Maksudnya kami juga terkait dengan mereka nyebrang menuju ke Nusa Penida ataupun masyarakat yang akan menuju ke daratan. Tetap kami cek bahwa dia sudah vaksin apa belum. Gitu. Jadi mereka berpikir kalau mereka belum vaksin, jadi kalau mereka mau bepergian berarti harus vaksin dulu kan begitu. Iya, Pak Budi. Ya, karena kalau ini kan pemerintah memang mendorong kepada tercapainya herd immunity, persentase yang cukup untuk membuat masyarakat ini menjadi kebal secara keseluruhan. Nah, dengan target seperti itu kan yang harus didorong kan percepatan proses vaksin ini. Polres Klungkung telah melakukannya dengan segala celah dan cara adalah orang mau nyari SIM, kalau belum vaksin diarahkan vaksin. Ketika ditemui ada orang belum divaksin juga diarahkan. Nah, itu kan salah satu langkah konkret dalam rangka untuk menuju herd immunity itu. Kenapa ini penting? Itulah caranya untuk kita bisa keluar dari situasi pandemi ini. Ada mungkin segelintir masyarakat yang tidak menyadari itu, ya itulah tugas dari kita semua, termasuk teman kepolisian, TNI, pecalang, dan kita untuk bisa mengingatkan dia. Kan kadang-kadang ada, saya tidak mau vaksin. Berarti kalau kita lihat, dia menyatakan dengan tegas tidak mau vaksin, padahal dia tidak memiliki sesuatu yang khusus dalam dirinya yang melarang orang itu divaksin. Itu kan perlu dipertanyakan. Gimana sikapnya dia untuk ikut berperan serta dalam penanggulangan COVID ini, Pak Farhan. Nah, jadi pemerintah sudah secara terus-menerus mendorong program vaksinasi ini. Saya lihat ketika saya tanya teman-teman di luar Bali, dia heran, ini udah sampai ke RT RW. Ya, ini di Bali udah sampai ke Banjar-Banjar vaksinnya. Di daerah lain belum loh. Dan setiap profesi termasuk kami di Pradi, ketika saya mengajukan surat untuk permohonan vaksin bagi anggota difasilitasi. Dan Bali ini percepatan vaksinnya sangat tinggi, sehingga sangat disayangkan jika ada warga Bali yang menolak vaksin padahal dia tidak memiliki hal khusus yang melarang untuk divaksin. Kan ada orang sakit tertentu tidak bisa divaksin. Tapi kalau orang biasa tidak mau divaksin, tetap dipertanyakan itu. Baik, ini bukan berarti tugas dari pihak kepolisian saja semata, tetapi ada kerjasama dari beberapa unsur di sini untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini sendiri. Nah, ini berbicara tentang keterlibatan Babinsa, Babin Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klungkung Niki sendiri seperti apa, Ibu Ami? Keterlibatan Babin dan Babinsa memang kita terkait dengan vaksin, kami mendatakan masyarakat bersama, juga tidak bisa bekerja sendiri, yaitu bekerja sama dengan kalau di desa itu ada di camat itu ada puskesmas, dengan tetap leading sektornya ada di dinas kesehatan, yaitu masing-masing puskesmas dengan bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, dan ada kader mungkin yang ada di desa tersebut, bersama-sama menyasar ke masyarakat, mendatakan masyarakat yang
belum melaksanakan vaksin. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi semua terkait dengan kegiatan-kegiatan yang untuk vaksinasi itu kami lakukan untuk mendatakan sehingga masyarakat itu seperti yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa tadi ada yang tidak mau vaksin gitu. Kami juga langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin itu memang tidak ada efeknya kan, karena takut juga divaksin ada efek sampingnya. Tapi kita memberikan pemahaman bersama bidan desa dari puskesmas juga bahwa itu aman gitu. Jadi mereka paham dan bisa mau divaksin gitu. Gitu. Oke, kita juga mengetahui ada SE bersama pembatasan upacara pancayatnya. Nah ini di seluruh Bali niki sendiri, Ibu seperti apa dari Polres Klungkung untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang SE ini sendiri, Ibu? Surat edaran bersama PHDI Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali itu sudah dikeluarkan pertanggal 8 Agustus kalau tidak salah. Dan itu berlaku mulai tanggal 9 Agustus. Jadi kemarin dari Satgas Covid yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, dihadiri oleh PHDI Kabupaten Klungkung, kemudian Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung dan Camat Kabupaten Klungkung itu melaksanakan rakor, dan pada rakor itu disampaikan untuk tetap dengan adanya surat SE ini tetap menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk terkait dengan pembatasan pelaksanaan upacara pancayatnya dalam masa Gering Agung COVID-19 di Provinsi Bali. Jadi itu disampaikan oleh Satgas Covid untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan upacara keagamaan kalau memang masih belum direncanakan atau belum dilaksanakan, lebih baik ditunda dulu. Jadi kalau memang itu memang tidak bisa ditunda, yaitu dengan ketentuan pembatasan berapa orang yang harus bisa mengikuti giat upacara tersebut. Gitu. Baik, Pak Budi, dengan apa yang sudah dilakukan dari Polres Klungkung terhadap SE bersama tentang pembatasan upacara pancayatnya, bagaimana masyarakat harus menyikapi ini sendiri dalam situasi pandemi saat ini? Tentunya menjadi ada yang merasa ketika mereka mempunyai upacara yang sudah direncanakan, kemudian terpaksa harus melakukannya dengan pembatasan-pembatasan yang harus dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat sampai keluarnya SE ini kan pasti ada kajian sebelumnya. Nggak mungkinlah surat edaran ini ujuk-ujuk keluar itu. Bukan sekedar eksistensi dari Parisade dan Majelis Desa Adat. Pasti ada kajian, pasti ada penelitian lapangan. Sudah tentu artinya pemerintah melihat ada kecenderungan upacara pancayatnya yang dilaksanakan seperti pada hari-hari sebelum terjadinya COVID. Kalau tetap dilaksanakan pada saat COVID dengan pola seperti itu kan bisa menimbulkan klaster baru. Sampai kemudian ini keluar, tentu sudah sempat diteliti mungkin. Karena ketika tren klaster keluarga sudah ada, sekarang yang disikapi oleh pemerintah dan Parisade dan Majelis Desa Adat ini kan tren di tingkat upacara adat. Karena bagaimanapun kita masyarakat Bali kan kalau mengikuti upacara adat sebelum COVID kan kita biasa beramai-ramai dan berkerumun. Tetapi ketika itu dilaksanakan pada situasi seperti sekarang ini, tentu sangat-sangat berpotensi untuk menimbulkan dan terjadinya penularan COVID ini, yang pada akhirnya akan menyebabkan semakin tingginya jumlah mereka yang terdampak dan terpapar. Dari SE itu sebenarnya untuk sesuatu upacara yang memang rangkaiannya sudah dilaksanakan dan tidak bisa lagi ditunda, tetap diberikan dengan protokol kesehatan yang tegas. Misalnya ada yang diatur cuma boleh 15 orang, ada yang diatur 10 orang untuk berbagai upacara itu. Dan mereka harus diantigen di puskesmas yang ditentukan di wilayah tersebut dengan diawasi oleh Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Pecalang. Ini kenapa maksudnya? Kenapa harus di puskesmas itu? Kan sekarang kita sering mendengar ada tes antigen abal-abal.
Atau mungkin ada orang yang tidak perlu tes dapat sertifikat negatif misalnya, itu kan terjadi kalau kita lihat di media sosial atau di luar Bali. Jadi dengan diatur seperti itu, pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Parisada dan MDA ingin betul-betul memastikan bahwa upacara adat yang memang tidak bisa ditunda dan harus dilaksanakan itu betul-betul memang menggunakan protokol kesehatan. Tapi kalau upacara adat misalnya yang bisa ditunda misalnya, itu sebaiknya ditunda. Tapi kalau yang sudah dirancang dari sebelumnya dan sudah di tengah perjalanan, silakanlah dilanjutkan. Itu harus dilihat sebagai kebijakan pemerintah yang memang ingin melindungi masyarakat Bali. Kalau misalnya terus tren ini naik, maka apa yang diteriakkan oleh rekan-rekan pelaku pariwisata akan terus terjadi, Pak Karang. Akan terus terjadi. Selama tren penularan COVID ini masih tinggi di Bali, tidak akan mungkin ada flight kan masuk ke Bali dari luar. Tidak akan mungkin orang luar akan masuk karena dia takut kan. Gimana mau masuk Bali kalau memang penularannya masih tinggi? Jadi kalau sama-sama ingin cepat Bali ini dibuka pariwisatanya, ayo bersama-sama. Setiap orang dari kita harus sama-sama membuat agar Bali ini kasus COVID-nya melandai dan pariwisata bisa dibuka. Dan itu kesadaran itu yang harus ditumbuhkan. Kesadaran yang harus ditumbuhkan. Dan itu pun juga sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Klungkung terhadap surat edaran bersama ini, Bu. Iya, Bu Ami. Itu yang kami lakukan dengan seperti disampaikan Pak Budi, kesadaran yang harus kita tumbuhkan dari masyarakat. Jadi kalau memang tidak masih bisa ditunda, mungkin bisa ditunda dulu. Tetapi kalau memang sudah direncanakan dan itu memang harus dilaksanakan berjalan, yaitu memang ada pembatasan yang harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah itu yang diarahkan kemarin sehingga seluruh kami yang dari Babin, terus Babinsa juga, TNI Polri lah, dan Satgas Covid akan tetap mensosialisasikan, menyampaikan sampai menyasar ke masyarakat sehingga dengan surat edaran bersama ini bisa mengurangi kegiatan masyarakat khususnya di di Wayatnya. Pancayatnya ini. Baik. Dan kalau kita berbicara tentang apa yang saat ini terjadi di masa pandemi ini sendiri, penggunaan media sosial juga semakin meningkat ya Pak Budi, Ibu Ami. Nah, bagaimana kita juga sering disuguhi dengan munculnya berita-berita hoax yang sekali lagi ini bisa saja membuat kegaduhan dalam situasi seperti ini. Ini menjadi perhatian juga kah dari Polres Klungkung, Ibu? Iya, menjadi perhatian juga. Kami dari Humas Polres Klungkung juga mempunyai media sosial yang menyampaikan bahwa jangan percaya dengan hoax kan begitu. Jadi dengan ada media sosial yang di kami dan juga di di Kabupaten Klungkung juga ada, tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan percaya dengan hoax, cari informasi yang jelas pada pada orang yang tepat gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi dengan media sosial yang sekarang gencar di masyarakat dengan hoax, jadi mereka lebih percaya. Jadi kita memberikan dengan di kami juga di Humas kami juga ada media sosial dengan tetap menyampaikan bahwa hoax, jangan mempercayai hoax gitu. Adakah kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus seperti ujaran yang membuat kegaduhan saat ini, Bu, khususnya di wilayah hukum Polres Klungkung, Ibu? Untuk sementara tidak ada. Jangan sampai ya Bu ya. Pak Budi, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi ketika menggunakan media sosial dengan bijak misalnya seperti itu? Jadi dalam konteks media sosial ini, apalagi di suasana pandemi, tentu masing-masing dari kita harus menjaga diri untuk tidak ikut memperkeruh situasi yang sudah tidak bagus ini. Apalagi dengan menyebarkan hoax. Satu ya, virus ini ada, itu harus diyakini dulu. Virus ini ada. Terlepas dari virus ini siapa yang buat dulu, apa alami dan lain sebagainya, itu soal lain. Yang jelas kita setelah menghadapi suasana pandemi dan virus sendiri, jangan sampai ada pihak-pihak yang kemudian mempublish bahwa bohong, itu tidak ada virus dan lain sebagainya, ini rekayasa dan lain sebagainya. Itu yang harus diantisipasi bersama-sama agar tidak
nanti justru masyarakat menjadi ikut-ikutan menganggap virus ini tidak ada. Kita pernah mendengar di satu daerah di Indonesia ada yang tidak percaya sama virus ini. Ini kan bahaya sekali. Bahwa ketika ada orang sakit, ada kematian yang terjadi di satu daerah itu bukan dianggap sebagai sebuah akibat dari pandemi dan dampak dari virus. Oh, sakit biasa. Kalau itu sampai terjadi, proses pemulihan ini akan memakan waktu sangat lama. Dan yang jadi korban kita semua, bukan hanya kelompok-kelompok yang memang kebetulan kurang beruntung karena kehilangan pekerjaan, atau pengusaha yang tidak bisa membuka usaha, atau anak-anak yang harus sekolah daring. Bukan hanya itu, semua dari kita akan jadi korban kalau tidak ada kesadaran dari masing-masing dari kita untuk gimana bersama-sama menyikapi hal ini. Dan gimana caranya kita bisa mengantisipasi dan mengawasi pihak-pihak yang tidak secara bertanggung jawab ikut mengeluarkan statement atau berita-berita hoax terkait dengan COVID ini di media massa. Jadi bagaimana seharusnya masyarakat menghadapinya? Jadi kembali kepada apa yang sering-sering udah disampaikan, ketika membaca atau melihat sesuatu, cerna dengan lebih baik, analisa dengan lebih baik. Seperti kata Ibu Ami. Harus. Dan teman-teman di Polda lewat cybernya kan selalu mengadakan patroli soal itu. Sehingga mana-mana nih yang aneh nih dikejar, di take down dan lain sebagainya. Dan kita pun harus sama-sama dengan kawan-kawan yang lain, kalau memang ada yang nyeleneh dan aneh, laporin aja ke patroli cybernya Polda sehingga bisa nanti di tracking di mana sumbernya ini. Dan itu harus kita lakukan bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri itu. Oke, sekali lagi bijak menggunakan media sosial dalam situasi saat ini, Pak Budi ya. Share dulu, baru dicerna dulu. Cerna dulu, baru sebelum di-sharing. Sumbernya yang tepat kan gitu. Sumbernya yang tepat gitu. Sumbernya yang tepat tentunya. Bu Ami dan Pak Budi, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtimas wilayah hukum Polres Kelungkung. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Halo Kamtimas, masih dengan topik kita situasi Kamtimas wilayah hukum Polres Kelungkung. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami kembali buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tentunya sudah banyak hal yang dilakukan oleh Polres Kelungkung untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau virus COVID-19 ini sendiri. Dan yang pastinya bukan berarti tidak melaksanakan atau sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19, ini juga tetap melaksanakan giat sosial, Ibu, terhadap masyarakat, Bu. Kami tetap melaksanakan giat sosial kepada masyarakat. Seperti kami sampaikan awal tadi, bahwa kami banyak menyalurkan bansos-bansos, baik dari pemerintah pusat maupun kami dari Kapolri, kemudian dari rekanan Polda, dan kami rekanan sendiri juga dari Polres, dan anggota kami juga, anggota Polres Kelungkung juga menyisihkan sedikit untuk bisa berbagi dengan masyarakat. Nah, itu kami lakukan menyasar ke seluruh masyarakat yang terdampak COVID dan yang memang yang kurang mampu. Itu sambil kami memberikan bansos itu, memberikan edukasi juga, pemahaman seperti yang awal kami sampaikan, itu kami lakukan secara humanis sehingga mereka lebih paham bahwa bahaya COVID itu tidak disampaikan memang tidak ada, ini COVID ini ada gitu. COVID ini ada. Jadi itu yang kami lakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham, dan ketika kami turun ke lapangan pun menyasar ke pasar, kemudian Senggol, mereka melihat kami saja sudah takut. Nah, buru-buru sudah takut melihat kami, sudah langsung menggunakan masker gitu. Jadi mereka juga disiplin karena kita sering menghimbau mereka
turun ke pasar, turun ke masyarakat, tempat-tempat keramaian. Jadi kita mengingatkan supaya mereka paham bahwa COVID itu ada. Baik, dengan apa yang sudah dilakukan di Klungkung khususnya Niki sendiri, dosis yang pertama sudah 88%, kemudian dosis yang kedua 39%, kemudian dosis yang ketiga untuk tenaga kesehatan pun sedang gencar dilakukan ini sendiri. Dan sekali lagi Ibu yang sudah sering turun ke lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya protokol kesehatan di saat situasi pandemi COVID-19 ini sendiri. Bagaimana Ibu melihat kesadaran khususnya masyarakat Klungkung terkait penerapan protokol kesehatan saat ini, Bu? Untuk masyarakat Klungkung sendiri, kami melihat sudah mulai memahami, mereka sadar bahwa dengan melaksanakan protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan itu penting karena dengan situasi sekarang seperti disampaikan awal bahwa COVID itu tidak bisa tidak melihat orang siapapun dimanapun kapanpun. Nah itu jadi mereka dengan tetap taat protokol kesehatan, jadi mereka bisa melaksanakan rutinitas sehari-hari. Dan mereka pun berpikir bahwa kalau memang tidak ada kegiatan yang perlu memang mereka lakukan, mereka lebih baik diam di rumah. Kemudian mereka juga tetap mengingatkan kepada keluarga bahwa kesehatan itu penting. Jadi mereka jaga diri, jaga keluarga dan jaga negara juga. Iya. Jadi sampai saat ini pun vaksinasi tetap dilakukan, digenjot di wilayah hukum Polres Klungkung, Bu? Iya, tetap digenjot. Setiap hari kami lakukan. Tidak mengenal hari libur, yang hari ini hari libur, kami tetap melakukan. Baik. Pak Budi, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Klungkung untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, baik itu jemput bola yang sudah dilakukan untuk masyarakat umum untuk melaksanakan vaksinasi yang belum melaksanakan vaksinasi, kemudian bagi anak-anak yang usia 12 sampai 17 dan yang pastinya saudara-saudara kita yang disabilitas ini sendiri. Kemudian di samping itu giat sosial pun tetap dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak ini sendiri, Pak Budi. Jadi perlu sangat diapresiasi ya apa yang telah dilakukan oleh Polres Klungkung. Karena dengan mengatakan bahwa tidak pernah lelah dan tiap hari dilakukan, sudah menunjukkan bahwa Polres Klungkung sangat bertanggung jawab terhadap pengendalian penyebaran COVID dan mengantisipasi gimana biar tidak terus tinggi pertambahan positif di Klungkung. Untuk di Bali kan terakhir kemarin 1.400 penambahannya. 1.400 walaupun tingkat kesembuhan 1.500, tetapi ini kan cukup mengerikan, Pak. Kalau setiap hari masih tetap di atas 1.000, kita pesimis kapan bisa Bali dibuka. Nah, kesadaran ini harus digedor kepada semua pihak. Jadi kita harus sama-sama mengingatkan bahwa kalau kita masing-masing tidak menjaga diri, tidak prokes dengan ketat, maka kalaupun kita sehat, maka kita akan jadi OTG. Kalau kita jadi OTG, ketika pulang ke rumah, yang jadi korban adalah orang di rumah. Jadi mari kita bersama-sama menjalankan prokes ini dengan serius. Jangan sekali-sekali lepas masker kalau tidak perlu. Terus hindari kerumunan. Bahwa ini merupakan pembatasan yang mungkin menyebabkan beberapa teman-teman yang mempunyai profesi tertentu merasa tidak bebas dalam melaksanakan usaha dan lain sebagainya. Itu realitas yang harus diterima dengan akal sehat. Bahwa ada hal yang lebih besar yang harus dilakukan, yaitu gimana kita ikut mengambil peran dan berkontribusi untuk membuat landainya proses atau penyebaran virus di Bali. Kalau itu sudah bisa kita lakukan bersama, maka kita pun akan bisa cepat-cepat untuk membuka Bali ini sehingga bisa kembali pulih perekonomiannya dan tidak banyak lagi rekan-rekan yang harus meratap karena ketidakberuntungan dalam kondisi pandemi ini. Itu kalau menurut pandangan saya. Oke, baik. Ibu Ami, selaku Wakapolres Klungkung ini sendiri ada himbauan atau kepada masyarakat Klungkung dalam situasi pandemi ini sendiri, Ibu, pesannya? Iya, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Klungkung
terkait dengan pandemi ini, kami mohon untuk taat dengan protokol kesehatan, ya, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Yang jelas dengan mentaati protokol kesehatan tersebut, kami yakin dengan dilaksanakan vaksin juga, jadi seperti disampaikan awal, herd immunity itu akan terbentuk. Jadi kita bisa COVID itu bisa berakhir, ya mungkin yang setahun 2 tahun tidak mungkin akan bisa ya Bapak ya. Jadi berangsur-angsur bisa ke depan pulih dan normal kembali. Gitu. Itu yang kami sampaikan Bapak. Dan yang pastinya tidak patah semangat ya Bu ya. Iya, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat dan tidak lelah lah. Baik, jaga kesehatan juga tentunya bagi personil yang turun ke lapangan Ibu. Betul. Itu juga dilakukan dari personil atau dari Polres Klungkung ini sendiri Bu. Iya, kami juga personil Polres Klungkung yang mungkin kami sampaikan tadi tidak lelah dan tidak bosan menyampaikan, dan kalau mungkin kita berpikir bahwa kita memberikan pelayanan kepada masyarakat full sekali. Jadi kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menyampaikan kepada anggota di samping melaksanakan tugas yang memang amanah buat kita ini untuk bertanggung jawab dengan situasi pandemi ini. Jadi kita tetap karena kami juga dari Polda diberikan vitamin juga Bapak, itu APD juga kami didistribusikan dari Polda, jadi itu sebagai meningkatkan daya tahan tubuh untuk personil Polres Klungkung. Bisa dikatakan ini booster juga buat anggota Polres Klungkung ini. Bu Ami, terima kasih, tetap jaga kesehatan Bu ya. Dan yang maksudnya Pak Budi, sehat selalu ya. Jangan sampai 2 kali ya. Salam sehat tentunya. Sampai di sekedar sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.